Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya itu sendiri. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa para pahlawan pendahulunya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar dari sejarah yang telah dilalui. Kemerdekaan itu bukanlah tanda bahwa kita berhenti berjuang, tetapi awal dari perjuangan kita yang harus lebih keras. Merdeka! Jumpa lagi bersama saya HSP di Badi Makassar Channel. Hari ini adalah hari spesial, hari kemerdekaan, perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Maka dari itu, khusus hari ini saya tampil menggunakan pakaian adat khas Sulawesi Selatan. Ya, seperti terlihat, atau mungkin perlu saya jelaskan sedikit ya. Mulai dari bagian atas, ini adalah pas sapu khas Goa. Kemudian untuk baju ini adalah jas tutup yang umum digunakan di Sulawesi Selatan. Dan untuk ini seperti ini ya. Ini adalah sabuk atau balakbak atau pak bekeng. Kemudian ini tali ikatan penghias untuk pusaka yang kita bawa, disebut pasiko sumanga. Dan fungsi dari sabuk ini tempat menjepit atau terselipnya pusaka yang kita sedang bawa. Oh ya, dan satu lagi untuk sarung, ini adalah sarung khas suku Kajang yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan alami dan dimengkilapkan menggunakan kerang. Ya, demikian mungkin penjelasan sederhananya. Masih sehubungan dengan hari kemerdekaan ini, kemerdekaan ini tidak lepas dari sejarah apa yang dilalui oleh bangsa ini. Dan kalau kita berbicara senjata tradisional, salah satunya adalah badik. Yang mana badik ini merupakan senjata yang digunakan para pendahulu atau leluhur kita di dalam berjuang melawan para penjajah. Jadi saya sangat bersyukur dan saya sangat bangga bisa merawat, menyimpan, dan memiliki badik-badik pusaka yang berasal dari Sulawesi Selatan. Baik, mari kita lanjutkan. Kali ini saya akan membahas mengenai pembagian kategori badik Makassar ataupun jenis badik lainnya, bahkan keris, berdasarkan bahan baku pembuatannya. Jadi saya golongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah bahan baku yaitu besi, non baja atau besi yang tidak mengandung karbon. Ya, dia cukup lunak dan biasanya hasilnya akan tampil seperti kristal-kristal atau bisa disebut bunga garam atau bunga cela. Tetapi kalau kita berbicara itu lebih dalam, sebetulnya jenis-jenis bunga garam itu pun ada banyak. Mungkin nanti ada video khusus untuk membahas itu. Tapi kali ini untuk jenis yang pertama biasanya disebut rontok atau badik yang biasanya bahan itu digunakan sebagai pamor, tetapi dia dibentuk sendiri tunggal tanpa menggunakan baja. Contohnya seperti ini. Nanti mungkin setelah ini akan ada tayangan khusus yang menampilkan ini secara detail. Nah, untuk jenis yang kedua, yaitu badik yang dibentuk berdasarkan bahan baku baja. Full baja tanpa campuran lain. Kalau yang pertama tadi, full bahan pamor, yang biasa digunakan sebagai pamor tanpa campuran lain. Ini adalah baja yang full, yang tanpa menggunakan campuran bahan lain. Contohnya seperti ini.
Untuk ini biasa disebut dengan jenis badik Malela. Nah, badik ini biasa berwarna hitam ataupun abu-abu tua, ataupun agak keterangan. Itu tergantung dari tinggi kadar karbonnya maupun jenis baja yang digunakan. Nah, kita masuk yang ketiga atau yang terakhir, yaitu penggabungan dari jenis 1 dan jenis 2, yaitu badik berpamor, yang mana dia menggunakan pamor dan menggunakan baja. Contohnya seperti ini. Jadi bajanya di bawah sebagai sisi tajamnya, dan di atas ini pamornya. Secara umum atau garis besarnya terbagi 3, meskipun ada jenis lain seperti badik yang berbahan kuningan atau berbahan tembaga. Tapi untuk seperti besi seperti ini, saya membaginya menjadi 3. Oke, mari kita lanjut tayangan berikut ini. Oke, ini adalah jenis yang pertama, yaitu yang tadi disebut ya, secara umum disebut badik rontok, yaitu badik yang menggunakan bahan pamor sebagai bahan tunggal pembentuk bilah itu sendiri. Badik ini jenis badik yang tua ya. Dia berbahan bunga garam, bunga gecela, yang kristalnya itu cukup besar, sehingga dia bermain tergantung cahaya seperti 2 dimensi. Ya, terlihat di video ini. Dan untuk badik ini sendiri, meskipun dia tunggal, dia melalui proses lipatan pada saat ditempa. Jadi dalam bentuk, mungkin setelah disuling atau dimurnikan biji besinya, kemudian dilebur menjadi satu, kemudian melalui proses lipatan sehingga menimbulkan garis-garis seperti C. Cuman tidak terlalu nampak karena dia berbahan tunggal. Jadi garis lekuasinya tidak terlalu kelihatan dengan jelas. Oke, jadi ini badik jenis yang pertama, badik rontok berbahan tunggal berdasarkan bahan pamor. Nah, ini jenis yang kedua, yaitu badik Malela. Badik yang berdasarkan atau dibentuk menggunakan bahan tunggal, yaitu baja. Jenis ini ada berbagai macam ya, panjang kalau kita bahas soal Malela. Yang pasti Malela itu berdasarkan dari bahan baja dibuat tunggal tanpa campuran lain. Nah, jenis-jenis bajanya ini yang mempengaruhi warna setelah badik ini jadi. Ada yang hitam pekat, ada yang bergaris-garis atau berserabut, ada yang abu-abu, ada yang abu-abu gelap terang. Dan badik Malela ini terkenal dengan mosok ya, mosoki atau beracun. Nah, ini adalah badik Makassar ya, itu yang sudah cukup tua, sudah tua berusia. Kelihatan seratnya sangat berpori. Dia adalah badik berbahan baja. Jadi ini tipe yang kedua, yaitu badik Malela berbahan baja tunggal. Nah, ini dia jenis yang ketiga atau terakhir, yaitu penggabungan dari 2 jenis pertama tadi, yang jenis pamor, bahan pamor, dan jenis bahan baja atau Malela. Jadi ini menggabungkan keduanya, menggunakan baja sebagai sisi tajam dan menggunakan teknik lipat ya, penggabungan atau disusun dari pamornya itu sendiri. Jadi di tengah-tengah atau di dalam lapisan pamor ini terdapat baja di dalamnya. Nanti tekniknya mungkin akan ada video lagi yang khusus membahas itu ya, karena ada yang bajanya sampai ke atas di punggung, ada yang sampai 3/4 saja dan di punggungnya lebih kelihatan pamornya. Nah, pamor ini kelihatan lebih jelas ya, dan terlihat jelas batas baja dengan pamor, pertemuan di antara keduanya. Nampak jelas. Nah, inilah dia jenis yang ketiga, yaitu badik berpamor atau basi pamoro. Untuk tambahan informasi, badik rontok itu ada yang menggunakan sapo, ada juga tidak. Sapo itu adalah sepuhan ya, pengerasan atau hardening. Dan untuk badik Malela dan juga badik berpamor, itu kebanyakan atau sudah pasti menggunakan sapo. Baik, cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang suka atau ingin lebih mengenal lagi tentang badik Makassar dan juga pusaka Sulawesi lainnya, silakan diklik tombol lonceng, tombol subscribe,
agar teman-teman tidak ketinggalan atas update-update video yang akan kami hadirkan ke depannya. Sekian dan terima kasih. Salam pusaka, merdeka!